Selamat hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis. Pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran, sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti ribu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah desaknya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih, kekayaan firman Tuhan membentuk mental, spiritual, membangun iman percaya kita agar tetap kita bergantung kepada kuat kuasa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kali ini kita diingatkan akan hal itu. Yakub memiliki satu kesempatan bertemu dengan Allah. Dengan cara bermimpi diberikan Allah kepada dia satu kesempatan. Allah kembali memperbaharui janjinya kepada Abraham. Dan kini kembali janji itu disampaikan, diyakinkan kepada Yakub yang kemudian disebutkan namanya Israel, anak Allah yang sungguh-sungguh diberkati itu. Saudaraku yang kekasih, kita memahami bukan bahwasanya suku Amori yang salah satu di antaranya adalah keluarga Abraham, Ishak dan Yakub adalah suku yang nomaden, berpindah-pindah antara satu tempat ke tempat yang lain. Mengapa? Oleh karena mereka suku yang harus mempertahankan hidup,
lewat menggembalakan kambing domba. Mereka harus melihat padang rumput yang cocok untuk kambing-kambing mereka, sehingga mereka harus berpindah-pindah. Pilihannya tidak ada selain daripada berpindah-pindah untuk menjaga keberlangsungan hidup, supaya mereka makmur, supaya mereka sejahtera. Yang menarik bahwasanya ketika Yakub merasa lelah, dia mau pindah dari Haran ke Berseba. Dia bertemu dengan Allah lewat mimpinya. Dia melihat bahwasanya ada tangga dari bumi hingga ke surga. Malaikat Tuhan turun naik dan bersuara meyakinkan dia, mengulangi janji yang kepada Abraham, bahwa mereka akan diberkati ke bumi sebelah timur, ke bumi sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara. Semua arah bumi akan dipenuhi oleh anak cucu Abraham sendiri. Allah akan membimbingnya. Pertanyaannya, Allah yang mana ini? Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, yakni El. El itu adalah dewa panteon, pimpinan persidangan dewa-dewa ketika itu. Tapi mereka percayai bahwa itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang membimbing Abraham ketika berpindah dari Ur Kasdim ke Mesopotamia. Allah nomaden itu juga yang membimbing, yang berbicara, yang mendekati, yang memberkati, yang mensugesti, yang membangun rasa takut dari Yakub agar dia berani dan cerdas melangkah membawa rombongannya menemukan berkat-berkat yang dirindukannya. Satu hal, satu sisi manusiawi sekali. Yakub takut, dia gelisah, tapi Allah meyakinkan dia bahwasanya Allah yang senantiasa datang, yang sungguh-sungguh berjanji kepadanya. Karena itulah Yakub memutuskan batu bantal yang dipakainya ketika dia istirahat di padang belantara itu, dibuatnya menjadi tugu peringatan kehadiran Allah. Dan dia katakan, tempat ini dahsyat, di sini pasti ada Allah, Allah menyertai aku. Saudaraku yang kekasih, beranikah menyaksikan di setiap perjalanan tahapan kehidupan kita, di situ Allah memberkati kita. Dan tidak persoalan suasananya ngeri atau tidak. Bayangkan, dia di tengah-tengah padang belantara, tapi mata rohaninya menyaksikan dan dia mengimani, mengakui di sini Allah ada. Allah itu dahsyat, dan pengalamanku tadi malam itu adalah pengalaman dahsyat, pengalaman yang ilahi, pengalaman yang tidak pernah tergambar di pikiranku, pengalaman yang tidak pernah dialami oleh orang. Dan saya memutuskan di sini ada, saya bangun tugu peringatan akan Allah. Dan itu sebabnya Yakub menyebutkan tempat itu Betel, rumah Allah. Saudaraku yang kekasih, mulai ketika itu dikuduskanlah Betel. Dan berikutnya Sikem, pertanda di sana ada kesaksian yang luar biasa. Ada satu respon yang luar biasa akan kehadiran Allah. Dan itu yang dilegalisasi firman Tuhan lewat peristiwa kehidupan Yakub, yang kebetulan seterusnya dikatakan Israel, umat Allah, umat pilihan Allah itu. Yang terpenting berikutnya dari ini adalah bahwasanya Yakub tidak mau hanya begitu saja menerima berkat janji pembaharuan dari nenek moyangnya Abraham kepada dia. Dia berjanji, dia bernazar, apabila Allah memberkati semua langkahnya, pekerjaannya, makanannya, pakaiannya, dia akan memberikan perpuluhannya kepada Allah. Dan inilah cikal bakal perpuluhan untuk berikutnya, yang dikutip oleh para nabi pasca pembuangan seperti Maleaki, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain yang membicarakan soal kemakmuran pembangunan akan bait Allah. Saudaraku yang kekasih, banyak pengalaman rohani yang kita alami. Apa respon saudara kepada Allah? Apa nazar saudara kepada Allah? Apakah mau memberikan 1/10, 1/20, atau mungkin 1/5, atau mungkin 1% dari berkat yang diberikan oleh Allah? Sebuah pertanyaan yang mesti kita sikapi secara iman. Tema firman Allah yang diberikan buat kita di minggu ini, Allah yang menyertai dan yang melindungi.
Saudara yang percaya, di start hidup saudara kemana? Usaha apa yang kita mulai? Tahapan apa yang sekarang dimulai oleh anak-anak kita? Yang kuliah di perguruan tinggi kah? Yang di SMA kah? Yang di SMP kah? Di SD kah? Di TK kah? Dengan yang lain-lain. Saudara harus percaya Allah ada di sana menyertai. Allah di sana Immanuel. Allah di sana meski saudara berikan pertanda hadir. Betel-betel kecil, pilar-pilar petanda Allah hadir. Meski kita bangun lewat arahan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati saudara dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami agar meresponi kehadiran dan sapaan firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti pengalaman rohani Yakub yang berani menjanjikan 10 dari berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepadanya demi kemakmuran hidup di bait Allah di Betel. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku iman yang dimiliki oleh Yakub dari kehidupan kami, pengalaman iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.